bersama gue di sini ada seorang teman yang mau bercerita tentang pengalaman mistisnya, pengalaman spiritualnya yang dialamin oleh dirinya sendiri. Di sini ada Tio. Yes. Selamat gini hari. Tio, selamat gini hari. Hari ini lu mau cerita tentang apa sih, Yo? Tentang pengalaman gue di 2018. Itu pengalaman pertama kali gue kerja Oke. di pabrik. Mm-mm. Itu di daerah Banten. Pabrik di daerah Banten. Oke. Itu ada sesosok, Pabrik apa tuh, Yo? Kalau boleh ini gue potong. kalau bisa dibilang sih berhubungan dengan makanan. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu di tahun 2018, Ya. dimana saat itu gue baru lulus kuliah. Terus selang berapa bulan gue alhamdulillah keterima di pabrik itu di daerah Balaraja, itu daerah Banten. Dan itu pabrik yang berhubungan dengan produksi makanan. Oke. Dan sekarang pun outletnya tuh udah banyak banget, karena itu bisa dibilang itu pusatnya, sentralnya untuk produksi makanan, kemudian didistribusikan ke outlet-outletnya. Oke. Nah, dulu itu gue bagian engineering, jadi yang berhubungan dengan pendingin-pendingin di sana. Dan itu ada 3 shift. Jadi shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan jam 11 malam sampai jam 7 pagi lagi. Oh, 24 jam berarti operasinya. 24 jam. Oke. Untuk engineer-nya ya. Oh, oke. Untuk operasi produksinya bisa dibilang dari jam 8 pagi sampai paling malam itu jam 7 itu udah stop. Itu terakhir. Oh, berarti engineering khusus buat maintenance sekali ya? Nah, maintenance, Oke. karena kita harus menjaga suhu ruangan-ruangan itu supaya stabil, ini kayak gitu. Oh, iya. Jangan sampai makanannya yang udah diproduksi malah basi karena suhunya nggak terjaga. Oke. Kayak gitu. Nah, terus gue masuk di sana 2 minggu pertama gue masih shift pagi. Dikasih sama atasan gue tuh shift pagi, berarti dari jam 7 sampai jam 3 sore. Oke. Nah, selama 2 minggu pertama lancar, nggak ada kendala. Terus di minggu ketiga gue mulai dicobain tuh untuk shift sorenya, berarti dari jam 3 sampai jam 11 malam. Oke. Nah, itu dicobain. Dalam 1 minggu itu 6 hari masuk, 6 hari masuk, 1 hari libur. Jadi waktu di minggu ketiga itu 3 hari shift pagi, nah 3 hari shift sore. Oh, iya. Gitu. Oke. Nah, itu masih aman tuh, karena saat itu juga pun gue masih ngikut temen gue, jadi masih trainer lah ya. Masih belajar sama ya, nemenin temen gue gimana caranya controlling. Terus apalin, oh ini panelnya itu, kayak gitu, sampai ngecek setiap ruangan. Nah, di minggu keempat sampai menjelang 1 bulan lebih lah, itu baru dimulai atau di trial untuk di shift malamnya gue. Shift malam. Jadi dalam 1 minggu 2 hari shift pagi, dari jam 7 sampai jam 11, kemudian 2 hari shift sore, dan terakhir itu 2 hari sebelum libur itu shift malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Dan engineer itu ketika gue shift malam itu bener-bener sendirian. Jadi palingan cuman engineering 1 sama satpam sekitar 3-4 orang. Di ruangan yang sama? Di ruangan yang beda. Kalau satpam itu di depan. Di depan. Lo di dalam ruangan pabrik? Kalau engineering itu kebetulan kantornya di belakang pabrik. Di belakang. Berarti jadi dekat mesin-mesin dan lain-lain. Jadi pintu masuk pabrik baru kantor. Iya, di paling belakang. Iya. Kebetulan karena mungkin di tahun 2018 itu terbilang masih apa ya, mungkin karena kawasan pabrik, namun nggak full, maksudnya masih banyak lahan kosong. Di belakang pabrik itu masih ada lahan kosong yang isinya kayak bisa dibilang pohon-pohon kayak hutan pinus gitu sih, tapi gue nggak ngerti ya itu pohon apa. Itu banyak banget pohonnya. Terus kantor gue juga tuh deket ini WTP itu kayak tempat pembuangan akhir
sebelum limbah itu sebelum dibuang ke masyarakat. Iya. Jadi diendapin dulu dan lain-lain. Yaitu di situ. Sama yang menariknya itu di halaman belakangnya itu walaupun ada tembok sekitar 2-3 meter, itu ada pohon ceri kembar, kersen. Oke. Kersen tapi kembar sebelahan. Oke, samping-sampingan. Nah, samping-sampingan. Ketika gua shift malam, minggu pertama itu menurut gua ya it's okay lah. Nah, minggu kedua kan karena kita itu controlling, muter. Jadi biasanya itu gue dikasih tahu teman gue itu sekitar jam 1, sekitar jam 2 itu controlling. Nah, ke ruangan-ruangan dan itu bener-bener kondisinya mati. Lampunya belum, gelap. berarti Jadi hanya center. bukan lilin. Oke, center. Terus ngecek-ngecekin dan lain-lain. Nah, itu gue ngerasa kok ada yang ngikutin ya. Maksudnya kayak ada orang gitu di belakang gue. Tapi ketika gue lihat ya nggak ada. Itu maksudnya lu merasakan ada yang ngikutin itu, apakah lu mendengar jejak langkah atau lu enggak sih? Lu kayak merasa diikuti aja? Merasa diikutin aja, tapi gue nggak dengar suara, nggak dengar jejak langkah, gue nggak dengar. Itu gue ngerasa kok ada yang ngikutin gue gitu, tapi gue lihat ke belakang ya nggak ada, kosong gitu, kosong. Ya udah, selama seminggu 2 minggu tetap kayak gitu, dan gue merasa diikutin terus tuh ya. Dan gue nafsinya kayak ya udah itu dunia lu, dunia gue. Iya. Nah kayak gitu. Nah sampai suatu ketiga waktu hampir 2 bulan lebih lah, ya 2 bulan lebih itu gue habis shift malam ya. Nah habis shift malam itu gue pulang ke kosan. Nah kebetulan jarak dari pabrik ke kosan itu sekitar 1,5 kilo lah sampai 2 kilo. Jalan kaki apa naik kendaraan? Naik kendaraan saat itu. Bawa motor lo? Iya. Oke. Nah bawa motor terus nyampe di kosan ya biasalah sampai jam 7 pagi capek lah ya, bersih-bersih, sarapan dan lain-lain. Gue tidur tuh. Tidur. Gue sore. Ya. Nah bangun gue sore bersih-bersih terus habis itu sholat maghrib gue keluar cari makan. Nah pengen cari makan tapi kayak nanti deh nunggu isya gitu. Kayak mager gitu. Mager. Ya udah gue tiduran. Nah ketiduran kan. Ya. Nah ketiduran itu yang momentum yang bikin kok kejadiannya itu. Nah kejadiannya adalah ketika gue ketiduran rasanya tuh kayak rep-repan. Oke. Kayak rep-repan. Rep-repan tuh gimana sih? Rep-repan tuh gue belum pernah ngerasain. Rep-repan tuh gimana sih? Kayak ketindihan awalnya. Kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak bisa gerak tapi lu sadar. Nah gue sadar. Nah tapi itu gue nggak bisa gerak tuh. Ngomong? Cuman gitu-gitu doang. Oke. Nah, gitu-gitu doang. Ada kali sekitar 5 menit 10 menit sampai akhirnya gue sadar gue bisa buka mata. Dan hal yang gue lihat pertama kali ketika gue buka mata dan gue rasa itu tuh bukan mimpi karena gue sadar gue ada di kosan gue lagi tiduran, gue bisa lihat kanan kiri tapi badan gue emang gak bisa gerak. Iya. Dan gue lihat di kiri ada sosok cewek di atas lu, di atas gue. Duduk apa tiduran? Kayak duduk ngedekep. Oke. Tangannya itu ngedekep di dada lu apa di perut? Di muka gue. Ngedekep gini, kukunya panjang-panjang dan gue bisa ngelihat sosok itu tuh sebenarnya dari celah-celah tangannya. Oke. Nah sosok itu ya perempuan, mukanya ketutupan rambut, agak panjang, rambutnya agak lusuh. Gue masih ingat banget rambutnya agak lusuh. Terus bajunya itu putih. Nah putih tapi agak robek-robek, terus ada corak-corak birunya. Corak biru? Ada corak birunya. Itu bajunya agak-agak robek, ya lusuh-lusuh gitu. Tapi emang dominannya putih. Nah terus gue berdoa lah dalam hati. Maksudnya
Al-Fatihah, terus Pokoknya yang bisa lo baca lo yang baca bisa ya. aku baca. Dan itu udah kayak ngaco banget maksudnya. Iya pokoknya belum selesai tapi udah ganti Iya. ya, udah ganti yang lain Udah ya ganti, ya maksudnya ya. apa aja gue baca Ah, gitu. ah, ah. Ada kali 10 menit sampai 15 menit gue berdoa. Terus akhirnya lepas. Maksudnya hilang gitu bayangan itu. Tapi gue sadar, maksudnya dalam sadar gini. Gue benar-benar ngelihat kondisinya ya gue di kosan. Gue bisa sadar itu di kasur, Di terus tempat tidur lo. terus di samping samping kasur gue lagi ngecas HP segala macam. Tuh gue sadar, tapi emang nggak bisa bergerak aja, nggak bisa bergerak. Dan gue ngelihat hal itu gitu. Dan ketika udah sadar, maksudnya udah terlepas gitu, gue langsung bangun Langsung diri apa duduk? Langsung duduk. Deg-degan keringetan itu. Deg-degan kayak ngerasa capek aja gitu. Lo habis ya mungkin Capek juga, kaget iya juga gitu ya. iya mungkin karena secara energi gue nggak ngerti ya, secara energi diambil apa gitu gue nggak ngerti lah. Akhirnya gue langsung duduk, saking takutnya gue langsung ngambil HP, ngambil duit segala macem. Gue keluar dari kosan. Keluar dulu tuh. Ya gue keluar dari kosan. Terus gue pikir ya udahlah sekalian cari makan. Cari makan. Makan, terus gue baru balik tuh sampai balik lagi kosan lewat isya sekitar jam 8 kurang lah. Nah kebetulan besoknya kan gue libur. Ya. Nah libur itu tuh kalau nggak salah H-1 Idul Adha. Oke. Pas lu repan itu. Oke. Nah pas libur itu ya udah pas lusanya tuh, pas besoknya itu nggak ada masalah apa-apa, maksudnya nggak ada kejadian aneh-aneh segala macam. Nah pas lusanya gue sholat Idul Adha. Nah gue masuk shift pagi dong. Nah jam 7 karena sholat Idul Adha ada kayak toleransi gitulah. Nah, gue masuk jam 8 tuh habis sholat. Nah ternyata pas H+1-nya tuh gue sempet cerita ke teman gue. Gue nanya, lu pernah ngerasain kayak diikutin segala macam? Pas lagi shift malam. Pas abis kejadian itu besoknya gue langsung nanya, kan masih libur tuh. Iya. Nah itu gue langsung nanya teman gue, lu pernah ngerasain nggak hal yang serupa gitu, atau cuma diikutin, cuma dipanggil segala macam? Dia bilang nggak pernah untuk diikutin segala macam, nggak pernah. Tapi kalau dipanggil namanya pernah. Sama suara laki apa suara perempuan? Suara perempuan. Oke. Nah terus, dan kebetulan pas gue cerita itu tuh gue inget banget pas sore kayaknya dia shift 3 juga, masuk jam 3 pulang masuk jam 11 pulang jam 7 pagi. Nah udah pulang jam 7 pagi. Gue cerita tuh sore. Nah cerita sore segala macam, dia bilang nggak pernah segala macam. Nah pas malamnya kan kita ada grupnya tuh, ternyata dia lagi ngecek bangunan atas. Nah bangunan atas intinya itu adalah kayak valve untuk kayak nurunin temperatur secara manual. Jadi kalau misalnya si panel ini nggak berfungsi, lo harus ke atas. Kita harus ke atas. Oke. Nah dia tuh lagi ngecek ke atas karena panelnya itu ada beberapa itu yang kurang berfungsi lah. Nah dia ngecek ke atas, dia nanya di grup. Nah di grup itu kayak ada atasannya, senior segala macam. Nanya, valve ini ada di mana ya? Intinya nanya itu. Nah terus ada kayak seniornya yang ngasih tahu titiknya ada letak di sini segala macam. Dikira seniornya itu nggak langsung ngecek malam itu juga. Kiranya ya cuman pengen tahu besok paginya lah ngecek ya. Ternyata teman gue ini sendirian ngecek atas. Oke. Nah pas teman gue ini bilang, ini gue lagi ngecek lah ke atas. Ya. Teman seniornya ini dengan refleks bilang, lu berani ngecek sendirian ke atas? Terakhir gue ngecek sendirian ke atas, itu tuh di ujung pintu ada cewek nungguin gue. Jadi tuh di atas itu kayak di atas pabrik itu bagian valve itu pintu masuk dan keluar cuma satu. Iya ngerti gue. Jadi sononya udah buntu, lu cuma lewat satu pintu masuk yang tadi. Oke. Betul banget. Jadi kejadian dulu di seniornya itu dia sampai ngomong di grup itu, dia masuk dari pintu yang sama, dia lagi ngecek
pas lagi ngecek dia ngeliat ada sosok cewek itu di pintu Perempuan, itu iya. lagi nungguin. Nah dia nanya ke teman gue yang lagi kondisinya gitu kan, lu yakin gini, gue dulu ngecek ngeliatnya begituan gitu kan. Terus si senior ini saranin, udah besok aja ngeceknya daripada lu ketemu yang aneh-aneh, lu kenapa-napa gitu kan. Karena kan kalau kenapa-napa satpam itu nggak ngecek sampai atas. Oh gitu. Dia nggak bakal ngecek sampai atas, dia paling cuma nyiterin sekitar pabrik doang. Nggak masuk ke dalam? Masuk ke dalam itu cuman sekitar jam 2 jam 3 dan bahkan itu berdua masuknya. Bukan, maksudnya iya masuk ke dalam pabrik kan, tapi Tapi nggak sampai atas. tapi ngecek sampai ruangan lu, sampai ruangan engineering. Sampai Lewatin. belakang. Oh. Lewatin, tapi nggak sampai atas. Oh, oke. Nggak sampai atas ya. Nah pas disaranin gitu temen gue langsung cabut keluar, udah maksudnya ya tinggal aja gitu. Nah baru besok paginya dicek. Nah ternyata pas malamnya itu teman gue juga cerita ke satpam apa yang gue rasain. Rep-repan. Iya rep-repan Oke. itu. Nah ceritain. Nah pas besoknya itu yang lusanya itu gue masuk,